Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Jika sesuatu terjadi padanya hari ini, hasil akhirnya adalah perang antara dua pavilion. Ucap Feng Zhongze. Hubungan apa yang dimiliki orang ini dengan Feng Zhongze? Mengapa Feng Zhongze melindunginya sedemikian rupa? Xiaoyan telah diam-diam mempelajari gerakan 3000 petir dari pavilion petir anginku, dan bahkan telah memperoleh metode pelatihan untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir. Jika masalah ini dikesampingkan hanya dengan satu kata darimu, bagaimana pavilion petir anginku akan melakukan sesuatu di masa depan? Ucap Lei Zhongze. Kata-kata Lei Zhongze terlalu berlebihan. Gerakan 3000 petir hanyalah sesuatu yang aku temukan di luar dataran tengah. Asal-usulnya adalah dari luar negeri ini. Bagaimana Tuan bisa mengatakan bahwa aku diam-diam mempelajarinya? Apakah bahkan Tuan tidak menyadari bahwa tubuh ilusi 3000 petir telah diambil kembali oleh Fei Tian? Ucap Xiaoyan. Wajah Fei Tian sedikit tenggelam, matanya menatap tajam padanya. Namun dia tidak berani menyerang secara acak kali ini. Feng Zhongze telah berada di samping Xiaoyan. Jika dia berani menyerang, maka akhir cerita kemungkinan tidak akan bagus. Fei Tian masih cukup takut pada seorang ahli seperti Feng Zhongze. Masalah hari ini pada akhirnya adalah sesuatu yang dimulai antara Xiaoyan dan pavilion petir angin. Mengapa kita tidak melakukan hal ini? Karena wajah Feng Zhongze, masalah ini akan diserahkan kepada Fei Tian. Terlepas dari siapa pemenang di antara mereka, masalah ini akan berakhir. Kami berdua tidak akan campur tangan dalam masalah ini. Ucap Lei Zhongze. Ada kesenjangan yang terlalu besar antara senioritas Fei Tian dan Xiaoyan. Menindas yang lemah dan yang muda bukanlah reputasi yang baik. Ucap Feng Zhongze. Kalau begitu, apa yang ingin dilakukan Feng Zhongze? Apakah kau ingin pavilion petir anginku tidak melakukan apa-apa dan membiarkan Xiaoyan pergi? Aku pasti tidak akan melakukan hal itu. Ucap Lei Zhongze. Hei, mari kita semua bicara baik-baik. Mengapa kita tidak melakukan ini? Senioritas Fei Tian memang jauh lebih besar daripada Xiaoyan. Tidak baik mengajaknya berkelahi. Mengapa kita tidak meminta seseorang dari generasi muda untuk melakukannya? Ucap Jian Zhongze. Apakah Jian Zhongze bermaksud membuat King dan Xiaoyan bertarung? Ucap Lei Zhongze. Gadis kecil ini juga bukan orang biasa. Lei Zhongze tidak perlu menyembunyikan apapun. Ucap Jian Zhongze. Karena kalian berpikir bahwa Fei Tian senior, aku akan membuat Feng King bertarung. Jika Xiaoyan dikalahkan, dia harus berjanji untuk tidak menggunakan gerakan 3000 petir di masa depan. Jika King kalah, dendam antara Xiaoyan dan pavilion petir angin akan diselesaikan. Ucap Lei Zhongze. Feng Zhongze ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Dia juga menyadari bahwa Feng King bukanlah orang biasa. Sepertinya bahkan Mu King Luan tidak cocok untuknya di antara mereka yang hadir dari generasi yang sama. Sementara Feng Zhongze ragu-ragu, Feng King di tepi arena dengan lembut menggeser kakinya saat dia memasuki arena. Matanya yang cantik beralih ke arah Xiaoyan. Suara dinginnya yang jernih membawa keangkuhan saat perlahan terdengar. Feng King dari pavilion petir angin. Xiaoyan, apakah kau berani menerima tantangan ini? Ucap Feng King. Mata Xiaoyan segera berhenti pada tubuh Feng King yang telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia tersenyum. Sebuah kebencian melonjak dari hatinya.
Dia secara alami menyadari situasi sulit yang dihadapi oleh Feng Zhongze. Selain itu, dia adalah murid Yalao. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, paling tidak dia tidak bisa membuat gurunya kehilangan muka di depan teman lama ini. Aku akan menerima tantanganmu, ucap Xiaoyan. Melihat persetujuan Xiaoyan, Feng Zhongze menoleh dan menginstruksikan pada Xiaoyan. Dia berkata, "Xiaoyan, hati-hati. Kekuatan wanita ini sudah naik ke kelas Daozong setelah berendam di kolam darah Gunung Surga. Terlebih lagi bersamaan dengan kekuatan bertarung cloningnya, kekuatannya jauh melebihi kekuatan Daozong biasa. Jika kau bukan tandingannya, tidak perlu bentrok dengannya." Bakat Feng Qing'er memang kedudukan tertinggi di antara generasi muda yang aku temui selama bertahun-tahun. Bahkan Mu Qingluan mengalami kesenjangan dengannya. Tidak memalukan untuk kalah darinya, ucap Feng Zhongze. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Segera dia tersenyum dan mengangguk. Tentu saja Xiaoyan mengangguk di permukaan, namun tubuhnya diam-diam diluruskan sedikit. Feng Qing'er memiliki keangkuhan, sementara Xiaoyan juga memiliki harga dirinya. Dia baru saja bertemu dengan Feng Zhongze. Meskipun dia memang melakukan yang terbaik untuk melindunginya, Xiaoyan sendiri harus tampil dengan cara yang layak dihargai oleh orang lain. Yang dia inginkan hanyalah membuat orang lain mengakui penglihatan Yalao. Ini terutama terjadi di depan Feng Zhongze. Pada saat ini Xiaoyan dengan lembut menghirup udara. Dia mengepalkan tangannya dan penguasa Suan Hitam yang sangat besar mulai muncul. Karena identitasnya telah terungkap, dia juga dapat menggunakan penguasa berat Suan ini sesuka hatinya. Pada saat ini kaki Xiaoyan melangkah di udara kosong. Dia perlahan berjalan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu kakinya dengan lembut mendarat di arena. Nama Feng Qing'er telah mencapai puncak generasi muda di wilayah utara dataran tengah. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan dia bahkan di antara 4 pavilium. Ada desas-desus bahwa wanita ini pernah bertukar pukulan dengan penatua pavilium petir angin yang telah mencapai tingkat bintang 2 Daozong dan berakhir seri. Pada saat itu dia belum menembus kelas Do Huang. Hasil pertempuran ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Selain itu saat ini dia sudah secara resmi melangkah ke level Daozong. Kekuatan bertarungnya secara alami akan lebih menakutkan. Tentu saja Feng Qing'er mungkin memiliki reputasi kuat. Tetapi Xiaoyan juga tidak lemah. Dia mungkin dengan cepat bangkit baru-baru ini. Tetapi hal-hal yang dia lakukan telah menyebabkan orang panik merasa sangat terkejut. Sejak dia tiba di kota Tianbai, dia mengalahkan jenius dari klan Hong dan telah membunuh Chang Yun dan Hong Tianshao, serta dengan paksa menghancurkan formasi 9 penjara petir surga itu. Saat ini 2 orang dari generasi muda ini yang memiliki reputasi besar bertemu di Gunung Petir. Pertempuran ini tidak diragukan lagi akan menjadi pertempuran paling menarik sejak awal pertemuan besar 4 pavilium musim ini. Siapa bocah ini bagi Feng Zhongze? Tanya Fei Tian. Aku tidak tahu, namun Qing'er bertarung menggantikanmu dan bahkan bisa membuatmu menghindari reputasi buruk, ucap Lei Zhongze. Apa maksud ketua? Ucap Fei Tian. Aku sudah menginstruksikan Qing'er bahwa tidak apa-apa menggunakan serangan membunuh jika dia memiliki kesempatan. Meskipun bocah itu telah maju ke kelas Daozong, dia tidak bisa memperoleh bantuan dari tubuh spiritual misterius itu. Dia sepertinya bukan tandingan dari Qing'er, ucap Lei Zhongze. Fei Tian sedikit mengangguk, senyuman sinis muncul di wajahnya. Xiaoyan telah menyebabkan dia kehilangan banyak muka. Bagaimana reputasinya bisa bertahan jika masalah ini dikesampingkan seolah-olah tidak ada yang terjadi? Pada saat ini Feng Qing'er mengangkat matanya yang cantik di arena di mana ada atmosfer pedang terhunus. Dia menatap Xiaoyan di depannya. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kau berhasil membuat Feng Zhongze berdiri di belakangmu, namun kau mungkin terlalu naif jika kau berpikir kau dapat mengandalkan ini. Berdasarkan pengetahuanku tentangmu,
Tampaknya kau hanyalah seseorang yang hanya bisa mengandalkan kekuatan eksternal orang lain. Setelah kasus dengan tubuh spiritual, sekarang dengan Feng Zhongze. Tidakkah kau setuju, Xiaoyan? Aku rasa ucapanku hari ini adalah kebenaran. Namun terlepas dari semua itu, hari ini semua caramu akan tidak berguna, ucap Feng Qing'er. Xiaoyan mengangkat matanya dan melirik ke Feng Qing'er. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat berkata, tidak terduga bahwa kau adalah wanita yang berisik. Karena ini masalahnya, aku juga akan mengatakan yang sebenarnya. Jika kau tidak memiliki pavilion petir angin atau latar belakang lainnya, menjadi dominan eksklusif pria lain mungkin merupakan pilihan terbaikmu dengan penampilanmu, ucap Xiaoyan. Percayalah, kau akan menyesal telah mengucapkan kata-kata itu, teriak Feng Qing'er. Aku menunggumu, ucap Xiaoyan. Pada saat ini badai dauki hijau tua langsung meletus dan menggabungkan petir perak yang melintas di dalam badai. Kekuatan hisap yang liar dan keras dipancarkan dari badai dauki Feng Qing'er. Kain berwarna-warni tiba-tiba melesat seperti anak panah dari badai besar yang berputar. Hanya dengan satu gerakan, Xiaoyan telah menghindari serangan pertamanya. Namun kain itu bergetar dan dengan cepat berbalik seperti ular berwarna-warni yang memiliki kecerdasan. Setelah itu dia menembak ke arah punggung Xiaoyan. Jari kaki Xiaoyan bergerak setelah merasakan angin kencang di belakangnya. Nyala api hijau giok dengan cepat muncul di lengannya. Dan seketika dipanggang oleh Glazed Lotus Heart Flame. Tawa dingin dipancarkan oleh Xiaoyan saat dia meraih kain berwarna-warni. Daoqi melonjak dari tubuhnya. Dia memegang kain berwarna-warni dan menariknya dengan keras. Meskipun kain warna-warni itu bukan barang biasa, kain itu tidak tahan ditarik kedua arah oleh dua elit Daozong. Oleh karena itu tidak butuh waktu lama sebelum banyak retakan kecil muncul di tengah kain. Setelah itu suara jernih terdengar seperti kain robek. Xiaoyan dan Feng Qing'er mundur beberapa langkah sebelum akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Dominasi Phoenix berwarna-warni, teriak Feng Qing'er. Penguasa aliran tubuh 6 sendi, teriak Xiaoyan. Pada saat ini kain warna-warni melesat seperti panah dari segala arah. Segera mengenai bayangan penguasa dan merobek setiap kali datang. Feng Qing'er tidak berhenti menyerang. Dia mengerti dengan jelas bahwa meskipun serangan sebelumnya tampak seperti badai yang dahsyat, itu tidak menyebabkan banyak kerugian bagi Xiaoyan. Pertahanan bayangan penguasa terus-menerus menghancurkan lebih dari setengah kekuatan kain. Daoqi yang besar dan perkasa dipancarkan dari badai yang berputar. Segera kain warna-warni yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap membentuk burung Phoenix berwarna-warni. Segel pengorbanan angin petir, teriak Feng Qing'er. Setelah menggunakan segel itu, setetes darah segar diberikan pada kain Phoenix. Sebuah kekuatan hidup terbentuk di Phoenix berwarna-warni itu, yang membuat orang lain tidak percaya. Aura yang terkandung di dalamnya juga menjadi liar dan ganas. Burung Phoenix yang berwarna-warni segera mengeluarkan jeritan. Dengan cepat berubah menjadi cahaya yang hanya seukuran telapak tangan saat ditembakkan. Xiaoyan, satu tetes darahku akan merenggut nyawamu. Jari pembunuh angin salah satu teknik Dao paling mematikan di pavilion petir angin, ucap Feng Qing'er. Kepercayaan diri baru saja terdengar ketika teratai api giok yang indah muncul dari bayangan penguasa. Sinar cahaya melesat tepat saat teratai api bermekaran. Segera itu bertabrakan dengan keras di bawah mata yang tak terhitung banyaknya. Dua serangan yang mengandung energi menakutkan bertabrakan pada saat ini. Pemenang tabrakan antara dua keterampilan Dao yang menakutkan adalah Xiaoyan. Pada saat ini banyak seruan terdengar di stadion. Mereka yang duduk sangat akrab dengan kekuatan jari pembunuh angin pavilion petir angin. Namun mereka tidak menyangka bahwa bahkan telah digunakan dengan Feng Qing'er, itu masih diblokir oleh lotus api Xiaoyan yang belum pernah terdengar sebelumnya. Pada saat ini tubuh tegang Feng Zhongze rileks di kursi VIP. Angin spiral di tangannya perlahan menghilang. Matanya menatap lotus api yang berputar perlahan saat kejutan melintas. Bukankah orang tua itu tidak tahu langkah ini? Jangan bilang bahwa Xiaoyan telah mempelajari teknik Dao ini dari tempat ini.
Tapi kenapa aku belum pernah mendengar teknik Dao yang begitu kuat? Tidak heran dia dipilih oleh orang tua yang keras kepala itu, yang memiliki harapan yang begitu tinggi. Bakat Xiaoyan jelas jauh lebih besar daripada Han Feng, ucap Feng Zhongze. Tang Yin dan Mu Qingluan melihat sinar cahaya yang telah menghilang. Keterkejutan muncul di mata mereka. Mereka telah menghadapi kekuatan jari pembunuh angin sebelumnya. Secara alami, mereka memahami kekuatan teknik Dao seperti itu. Pada saat ini Feng Qing'er berdiri di udara kosong. Matanya sedingin es saat dia melihat sinar cahaya di bawah menghilang. Hatinya mungkin terguncang, tetapi ekspresinya tidak mengungkapkannya. Ketika sinar cahaya menghilang, nyala api teratai hijau giok tergantung di atasnya dan mulai berputar lebih cepat saat membuat ekor api melesat ke arah Feng Qing'er di langit. Alis Feng Qing'er menjadi vertikal ketika dia melihat teratai api datang. Sebuah penghalang cahaya 7 warna melingkar melebar dari tubuhnya membungkusnya di dalamnya. Teratai api tiba tepat saat penghalang cahaya terbentuk. Segera itu seperti bom ketika gelombang api besar meledak di penghalang cahaya. Pada saat ini penghalang cahaya tidak mampu menahan kekuatan ledakan yang mengerikan. Itu hancur di tengah suara yang keras. Penghalang cahaya hancur dan nyala api yang tersisa menyerbu masuk. Tubuh Feng Qing'er bergerak meninggalkan beberapa bayangan di langit. Meskipun dia telah menghindari gelombang api, jelas bahwa keadaan Feng Qing'er sedikit lebih menyedihkan dalam pertukaran ini. Sosok cantik Feng Qing'er terbang kembali setelah kakinya menekan udara kosong. Dia mendarat di tubuh Phoenix berwarna-warni. Segel garis darah menelan jiwa, teriak Feng Qing'er. Dengan teriakan itu, cahaya merah pekat tiba-tiba meletus dari telapak tangannya. Itu dengan cepat melilit Phoenix berwarna-warni dan segera mengecil sebelum ditelan olehnya. Hanya setelah menelan itu, sepasang sayap Phoenix berwarna-warni terbentang di belakangnya. Pada saat yang sama, auranya dengan cepat melonjak. Feng Qing'er telah bangkit dari kekuatan bintang 1 Daozong menjadi bintang 3 Daozong. Peningkatan gila semacam ini menyebabkan seseorang menjadi sedikit terpana hanya menontonnya. Sosok Xiaoyan juga muncul di arena saat aura Feng Qing'er membumbung dengan tinggi. Dia merajut alisnya dan meliriknya. Segera dia tertawa dingin dan juga menggunakan teknik rahasia. Segera tangannya membentuk segel dan berkata, "Segel Skyfire 3 perubahan misterius," teriak Xiaoyan. Seketika auranya juga tiba-tiba melonjak dengan cara yang sama. Namun itu berhenti mencapai kekuatan bintang 3 Daozong. Sementara Xiaoyan bergumam dalam hatinya melihat pihak lawan saat dia berkata, Feng Qing'er sebenarnya mampu meningkatkan kekuatannya lebih dari 2 bintang. Sepertinya teknik rahasia yang dia gunakan pasti cukup tinggi. Seharusnya sedikit lebih kuat dari Skyfire 3 misterius milikku yang tidak lengkap ini. Tampaknya ketika aku punya waktu, aku perlu memikirkan cara untuk menyelesaikan perubahan 3 misterius Skyfire ini. Karena ini masalahnya, aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Menentukan pemenang adalah yang paling penting sekarang, ucap dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan memandang Feng Qing'er yang sedang mengepakkan sepasang sayap 7 warna di langit. Sesaat kemudian alisnya tiba-tiba menyatu. Tatapannya agak tidak pasti saat dia menatap sayap Phoenix di punggungnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan semacam keakraban ketika melihat mereka. Sementara Xiaoyan merasa ragu. Mata hijau perak Feng Qing'er tiba-tiba menjadi dingin saat dia tetap di langit. Mata Xiaoyan menatap tajam pada ikon Phoenix besar berwarna hitam itu. Seluruh tubuhnya terasa dingin saat dia melihatnya. Pada saat ini dia mengerti bahwa sepertinya Feng Qing'er mirip dengan Mu Qingluan. Mereka berdua bukan manusia. Sebaliknya bentuk asli mereka adalah binatang ajaib. Namun ini adalah pertama kalinya Xiaoyan bertemu dengan binatang ajaib yang memiliki tekanan seperti itu selama bertahun-tahun. Mata cantik Feng Qing'er tidak mengandung emosi sedikit pun saat menatap Xiaoyan. Sesaat kemudian dia dengan lembut mengangkat tangannya. Jarinya menunjuk Xiaoyan dari kejauhan. Suaranya yang menusuk tulang membawa semacam aura mendominasi yang luar biasa kuat. Ikon suci setan Phoenix.
telan langit dan bumi. Teriak dingin Feng Qing'er. Ketika teriakan dingin terdengar, Phoenix hitam ilusi di belakang Feng Qing'er tampaknya telah hidup kembali dan mengeluarkan teriakan tajam ke langit. Segera dia membalik sepasang sayapnya yang sangat besar. Mata Xiaoyan menatap tajam pada cahaya hitam pekat yang luar biasa yang menutupi tempat ini. Alisnya bergerak dan Bone Chilling Flame dengan cepat melonjak keluar. Ketika dia hendak melakukan sesuatu, dia tiba-tiba merasakan naik turun dari cincin penyimpanannya. Dia menjadi terkejut. Ternyata itu adalah botol batu giok yang di dalamnya ada beberapa tetes darah hijau merah binatang ajaib. Xiaoyan tercengang saat dia melihat tetesan darah hijau merah yang telah dia sempurnakan dari mayat misterius saat itu. Dia segera sepertinya mengingat sesuatu saat matanya menyusut. Tatapannya menatap Feng Qing'er di langit saat pikiran mengejutkan menyebar dari hatinya. Dia adalah seseorang dari suku surga setan Phoenix, ucap terkejut Xiaoyan. Pada saat ini wajah Feng Zhongze tanpa sadar berubah ketika dia melihat ikon Phoenix hitam gelap di belakang punggung Feng Qing'er dari kursi VIP. Matanya beralih ke Lei Zhongze di sampingnya saat dia berkata dengan suara yang dalam. Tidak terduga bahwa dia adalah seseorang dari suku surga setan Phoenix. Tidak heran kau harus bertindak secara pribadi untuk menyembunyikan aura aslinya, ucap Feng Zhongze. Mendengar kata-kata Feng Zhongze, Lei Zhongze menyeringai. Ada kebanggaan yang tersembunyi di dalam senyumannya. Dia melirik Xiaoyan di arena dan berkata, Xiaoyan ini benar-benar bukan orang biasa. Dia bisa memaksa Qing'er menggunakan keterampilan rahasia sukunya. Hahaha, Feng Zhongze tidak boleh gegabah. Kau mungkin tidak takut dengan pavilion petir anginku, tetapi Qing'er adalah orang dari suku surga setan Phoenix. Suku surga setan Phoenix kemungkinan besar tidak akan membiarkan hal itu terjadi jika sesuatu terjadi padanya. Kau harus tahu betapa sombongnya suku itu. Yang terbaik adalah tidak menemukan masalah yang tidak perlu untuk pavilion bintang jatuh, ucap Lei Zhongze. Apakah kau mengancamku? Ucap Feng Zhongze. Pada saat ini kewaspadaan muncul di hati Lei Zhongze saat dia melihat senyum di wajah Feng Zhongze. Feng Zhongze telah dikenal paling lama dari 4 dauzun besar yang hadir. Selain itu, dia juga orang yang paling berpengalaman. Ketika Lei Zhongze masih seorang daozong, Feng Zhongze sudah memiliki reputasi yang kuat di wilayah dataran tengah. Meskipun status mereka telah menjadi setara sekarang, Lei Zhongze masih takut padanya. Ini tidak bisa dianggap sebagai ancaman. Bagimu dan aku tahu di dalam hati kita apakah itu benar atau tidak, ucap Lei Zhongze. Aku tidak akan melakukan sesuatu seperti menggertak seseorang lebih muda sebagai penatua. Selain itu, tidak ada yang tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran ini, ucap Feng Zhongze. Lei Zhongze mengangkat alisnya saat sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa Xiaoyan akan menjadi tandingan Qing'er? Qing'er telah menggunakan keterampilan rahasia sukunya. Seseorang yang bahkan beberapa tetua yang kuat di pavilion petir angin tidak bisa mengalahkannya. Apalagi Xiaoyan yang baru saja menembus kelas daozong beberapa waktu yang lalu, ucap Lei Zhongze. Kalau begitu, mari kita tunggu hasilnya, ucap Feng Zhongze. Karena kau telah mengatakannya seperti ini, mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir dalam pertukaran ini, ucap Lei Zhongze. Sementara dua raksasa ini berbicara di kursi VIP, Xiaoyan di arena merasa tidak nyaman di dalam hatinya setelah samar-samar menebak identitas Feng Qing'er. Dia tiba-tiba mengerti, tidak heran dia merasakan perasaan yang akrab ketika dia melihat sayap Phoenix berwarna-warni yang indah. Jika bulu dan daging berwarna-warni ini dihilangkan, apakah sayap itu tidak akan sama persis dengan sayap tulangnya? Sial, kenapa wanita ini adalah anggota dari suku surga setan Phoenix, ucap Xiaoyan. Suku surga setan Phoenix ini memang aneh. Tidak heran itu bisa menjadi salah satu dari 3 faksi teratas di dunia binatang ajaib. Pada saat ini kekuatan spiritual Xiaoyan berulang kali meresap ke dalam cincin penyimpanannya, menyembunyikan getaran darah hijau merahnya. Jika Feng Qing'er diizinkan untuk menyadari bahwa dia memiliki darah suku marga setan Phoenix di tangannya,
kemungkinan dia akan mengundang banyak masalah. Bagaimanapun kekuatan surga setan Phoenix benar-benar jauh lebih kuat daripada faksi seperti Paviliun Petir Angin. Pada saat ini petir terang melonjak keluar dari tubuhnya saat dia langsung menghilang dari lokasi aslinya. Tubuh Xiaoyan baru saja menghilang ketika cahaya aneh tiba-tiba turun dari langit. Itu segera menabrak arena kayu perak yang tangguh. Xiaoyan mengungkap tubuhnya di udara. Matanya menatap tajam pada benang api yang sangat redup. Tampaknya telah merembes keluar dari neraka dengan rasa dingin yang pekat. Api yang tidak biasa seperti itu tampaknya menjadi sumber perasaan bahaya di dalam hati Xiaoyan. Sial, api macam apa ini? Seharusnya bukan api surgawi kan? Jika ini memang api surgawi, harusnya tubuhku akan merasakan sesuatu. Namun mengapa kekuatan nyala api ini tidak lebih lemah dari api surgawi? Ucap dalam hati Xiaoyan. Cahaya hitam pekat melesat tetapi Feng Qing'er di langit hanya tertawa dingin. Jarinya yang halus terangkat dan cahaya hitam pekat melesat keluar dari tempat serangan yang terakhir. Xiaoyan merajut alisnya saat dia melihat cahaya aneh bangkit lagi. Dia bisa merasakan bahwa bagian dalam cahaya gelap mengandung energi yang mengerikan. Jika dia terkena langsung, kemungkinan dia akan terluka parah bahkan dengan kekuatannya saat ini. Sebuah cahaya kilat berkedip di atas kaki Xiaoyan saat tubuhnya dengan cepat ditarik kembali. Banyak bayangan yang muncul berulang kali di langit. Xiaoyan, tidak ada yang bisa mengelak dari kekuatan ikon suci. Itu akan mengikutimu seumur hidup jika gagal merenggut nyawamu, ucap Feng Qing'er. Ejekan muncul di wajah cantik Feng Qing'er saat dia dengan dingin tertawa sambil melihat Xiaoyan menghindar. Ikon Phoenix hitam besar itu jauh lebih pucat dibandingkan sebelumnya. Xiaoyan muncul seolah-olah dia tidak mendengar tawa dingin Feng Qing'er. Dia mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak bayangan yang muncul berulang kali di langit. Namun bayangan seperti itu langsung hancur menjadi ketiadaan oleh cahaya aneh yang mengikuti di belakangnya. Xiaoyan mengayunkan penguasa berat suan di tangannya. Beberapa penggaris hijau giok bersinar dengan keras menghantam cahaya hitam pekat. Namun itu sama sekali tidak berguna. Bahkan kecepatan cahaya gelap tidak berkurang sedikit pun. Kesungguhan di mata Xiaoyan menjadi lebih padat ketika dia melihat bahwa cahaya gelap itu sama sekali tidak berpengaruh. Apa yang disebut kekuatan ikon suci ini memang sedikit tidak biasa. Menghindar dengan cara ini juga bukan solusi. Tetapi menggunakan kekuatan ikon suci semacam ini dia menghabiskan banyak dauki. Melihat penampilan Feng Qing'er, sepertinya dia hanya bisa menggunakannya sekali. Namun dia saat ini sedang mempercepat pemulihan daukinya. Jika dia diizinkan untuk menggunakan ikon suci lainnya, kemungkinan semuanya akan menjadi lebih merepotkan, ucap Xiaoyan. Sebuah kilatan dingin berkedip di mata hitam gelap Xiaoyan. Dia mengepalkan tangan kirinya dan nyala api hijau giok keluar darinya. Itu dengan cepat dibagi menjadi api hijau dan api yang tak terlihat. Jarinya menekan alisnya dan nyala api putih pekat juga muncul. 3 jenis api surgawi muncul di telapak tangan Xiaoyan. Suhu menakutkan mereka menyebabkan seluruh tempat menjadi sangat panas. Bahkan awan gelap di langit yang jauh mulai berhamburan. Api surgawi? 3 jenis api surgawi? Teriak terkejut Lei Zongze. Pada saat ini wajah Feng Zongze, Jian Zongze, dan Huang Quan Zongze di kursi VIP berubah saat ketiga jenis api surgawi muncul. Kejutan muncul di mata mereka. Meskipun mereka telah melihat api surgawi sebelumnya, mereka belum pernah melihat seseorang yang memiliki 3 jenis api surgawi. Mungkinkah ini mantra api? Orang tua yang keras kepala itu sebenarnya bahkan mengajarkan metode ki seperti ini kepada Xiaoyan, ucap terkejut Feng Zongze. Munculnya 3 jenis api surgawi memicu keributan yang besar. Namun ada sangat sedikit yang bisa mengenali 3 jenis api surgawi. Meskipun mereka tidak mengetahui asal-muasal nyala api, namun mereka masih dapat secara samar-samar merasakan betapa luar biasanya ketiga jenis api surgawi. Xiaoyan tidak ragu sedikit pun setelah 3 jenis api surgawi muncul. Dia menekan 3 jenis api surgawi bersama-sama di depan mata terkejut kelompok Lei Zongze. Orang ini
Apakah dia gila? Ucap Lei Zongze. Bahkan dengan ketenangan Lei Zongze, dia tidak dapat pulih saat dia melihat Xiaoyan. Kekuatan api surgawi sangat mengerikan. Namun perlawanan antara masing-masing jenis api surgawi sangat membingungkan. Jika seseorang mencampurkannya secara acak, hasil akhirnya akan membakar diri mereka menjadi abu. Tidak jarang melihat hal seperti itu di dataran tengah. Xiaoyan secara alami tidak punya waktu untuk memperhatikan keterkejutan Lei Zongze dan yang lainnya. Dengan kekuatannya saat ini, menggabungkan 3 jenis api surgawi mungkin tidak dianggap sulit. Tetapi dia masih perlu memfokuskan pikirannya untuk mencoba yang terbaik mempertahankan keseimbangan yang aneh. Xiaoyan bahkan tidak mengangkat kepalanya. Sebuah cahaya perak berkedip dan dia muncul lebih dari 100 kaki jauhnya. Pada saat cahaya gelap menyerbu lagi, tubuhnya sudah berkelebat dan mundur sangat jauh. Selama penghindaran cepat ini, kelompok api 3 warna di tangannya mulai perlahan menyatu. Teratai api 3 warna yang indah perlahan bangkit dari gumpalan api. Pada saat ini stadion itu tampak seperti permukaan danau saat teratai api 3 warna muncul. Banyak riak spasial terbentuk, bahkan energi tempat ini tiba-tiba menjadi lebih liar dan ganas. Adegan ini benar-benar sesuai dengan deskripsi dunia yang turun ke dalam kekacauan ketika teratai api lahir. Ekspresi Lei Zongze dan yang lainnya di kursi VIP berubah drastis saat ini. Mereka merasakan ancaman aura berbahaya dari teratai api 3 warna. Orang ini, bagaimana dia bisa melepaskan teknik Dao yang begitu kuat? Penglihatan orang yang keras kepala itu benar-benar setajam biasanya. Pemuda ini memiliki kualifikasi untuk menjadi muridnya, ucap Feng Zongze. Setelah beberapa saat, teratai api berhasil dibentuk oleh Xiaoyan. Segera dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Feng Qing'er di langit. Dia menghela nafas panjang, menghembuskan rasa rendah diri yang dia alami saat melarikan diri sebelumnya. Setelah beberapa saat, teratai api berhasil dibentuk kali ini. Xiaoyan benar-benar menstabilkan tubuhnya, mengangkat kepalanya dan melirik ke Feng Qing'er di langit. Dia menghela nafas panjang, menghembuskan rasa rendah diri yang dia alami saat melarikan diri sebelumnya. Di bawah kemarahan Buddha, semua hantu dan kejahatan akan lenyap, teriak Xiaoyan. Mengikuti tawa keras Xiaoyan, teratai api 3 warna di tangannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya api yang melesat ke arah Feng Qing'er di langit. Ruang getaran sangat kuat di mana lotus api lewat. Garis spasial hitam gelap tampak seperti tinta yang bertabrakan di atas langit kosong dimanapun teratai api terbang. Kegelapan tak berujung itu menyebabkan seseorang merasa terkejut. Teratai api terbang keluar muncul untuk memacu energi seluruh tempat ini. Angin liar diaduk karena energi dalam dunia juga menjadi panas. Fenomena yang tidak biasa ini menyebabkan banyak orang yang menontonnya tercengang. Kekuatan menakutkan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan para elit Daozong mengalami kesulitan untuk memicu. Dari langit, Feng Qing'er melihat teratai api yang telah berubah menjadi cahaya api yang mengalir deras. Ekspresi sedingin esnya telah berubah untuk pertama kalinya. Dia benar-benar merasakan aura pemusnahan dari lotus api. Di bawah aura seperti itu, badai tanpa sadar naik di hatinya terlepas dari statusnya. Pada saat ini dia akhirnya mengerti bahwa dia tampaknya telah meremehkan pemuda seusia ini sejak awal. Dia selalu berpikir bahwa Xiaoyan mengandalkan bantuan kekuatan eksternal untuk melakukan banyak pencapaiannya yang mengejutkan. Namun hari ini, setelah kemunculan teratai api 3 warna yang menakutkan, dia akhirnya menyadari. Mata cantik Feng Qing'er menatap teratai api 3 warna yang membelah udara dengan energi kekerasannya. Sebuah kehebatan dengan cepat muncul di wajahnya yang cantik. Dia melambaikan tangannya dan cahaya gelap yang telah menyapu udara terbang kembali seperti kilat. Itu sekali lagi memasuki Phoenix hitam ilusi di belakangnya. Mengikuti cahaya gelap yang aneh ini, Phoenix hitam ilusi yang sangat besar tiba-tiba menjadi jauh lebih nyata. Tekanan menakutkan yang menyebar darinya juga dengan cepat menjadi jauh lebih kuat. Ikon suci setan Phoenix Bell, teriak Feng Qing'er. Tangan Feng Qing'er membentuk banyak segel yang... Pada saat ini tangan Feng Qing'er membentuk banyak segel yang mempesona.
Teriakan Phoenix yang tajam dipancarkan ke langit. Cahaya hitam pekat tiba-tiba melonjak dari tubuh Feng Qing'er. Setelah membungkus tubuh Feng Qing'er di dalamnya, cahaya gelap yang kuat juga sedikit bergoyang. Sesaat kemudian, itu membentuk lonceng hitam besar yang tingginya lebih dari 100 kaki. Lonceng besar ini agak aneh. Jelas ini terbentuk dari energi tetapi tampaknya lebih nyata. Bahkan cahaya gelap yang tersisa di atasnya mirip dengan zat yang sebenarnya. Pada saat yang sama, mata 4 besar Daozun di kursi VIP membeku saat mereka menatap bel hitam besar. Sebuah kesungguhan muncul di wajah mereka. Di antara hal-hal yang memiliki kualifikasi untuk dianggap kuat, reputasi benda ini cukup bagus. Ada desas-desus bahwa setan Phoenix lonceng ini adalah teknik Dao yang diturunkan di suku setan Phoenix sejak zaman kuno. Itu diciptakan oleh leluhur surga setan Phoenix yang kekuatannya telah mencapai kelas Dao Sheng. Kekuatan pertahanannya sangat mengerikan. Selain itu dapat digunakan untuk melepaskan serangan gelombang sonik yang sangat tajam. Ia memiliki kemampuan penyerangan dan pertahanan, dan sangat sulit untuk dihadapi. Ini adalah keterampilan yang menjadi spesialisasi suku surga setan Phoenix. Selain itu, jika orang-orang tua dari suku surga setan Phoenix menggunakannya, kemungkinan segala sesuatu dalam radius 50 km akan ditutupi oleh setan Phoenix lonceng ini. Semua kehidupan musnah saat bel berbunyi. Semua kehidupan musnah saat bel berbunyi. Ucap penjelasan Jian Zunze. Sayangnya ikon suci demon Phoenix Bell ini hanya dapat digunakan oleh seseorang dengan garis keturunan surga setan Phoenix. Ucap Huan Kuanzungze. Huan Kuanzungze, kau seharusnya tidak kehilangan dirimu sendiri dengan terpesona. Cobalah untuk menghindari menyentuh hal-hal dari suku surga setan Phoenix. Orang-orang itu bahkan tidak akan membiarkan orang lain menemukan mayat orang-orang dari suku mereka. Apalagi teknik Dao yang berharga. Ucap Lei Zungze. Wajah Huang Kuanzunze berubah setelah mendengar ini. Dia segera tertawa. Hahaha, Lei Zungze, aku hanya bercanda. Diri yang mulia ini tidak sebodoh itu. Ucap Huang Kuanzunze. Meskipun setan Phoenix lonceng kuat, sebagian kecil darinya tidak akan bisa mencapai apapun. Ucap Feng Zungze. Pada saat ini tidak ada yang membantah kata-kata Feng Zungze. Setan Phoenix lonceng milik Feng Qing'er mungkin kuat, tetapi kekuatan teratai api 3 warna yang aneh itu juga sama menakutkannya. Ini terutama terjadi ketika seseorang merasakan kekuatan pemusnahan yang terkandung di dalamnya. Kekuatan itu menyebabkan para ahli di tingkat Lei Zungze sama-sama merasa sedikit takut. Dengan penglihatan kelompok Lei Zungze, mereka secara alami menyadari bahwa tabrakan ini kemungkinan akan menentukan pemenang dari pertarungan ini. Namun dari tampilan situasi saat ini, mereka tidak dapat menentukan siapa yang akan muncul sebagai pemenangnya. Lonceng hitam gelap baru saja terbentuk ketika api menyala terbuat dari teratai api menembus udara dan tiba. Ukuran lotus api hanya bisa digambarkan kecil jika dibandingkan dengan ukuran lonceng yang sangat besar. Mungkin ukurannya kecil, tetapi energi menakutkan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang tidak ada yang berani meremehkannya. Pada saat ini lonceng seperti guntur tiba-tiba terdengar. Saat tabrakan terjadi, gelombang sonik yang sangat besar menyebar dengan liar dari permukaan bel yang sangat besar itu seperti zat nyata. Getaran yang liar dan ganas bahkan menyebabkan awan gelap di langit bergejolak. Lonceng bel baru saja berbunyi ketika suara rendah dan dalam mengikuti. Pada saat ini lotus api 3 warna seukuran wastafel tiba-tiba meledak. Ledakan itu tidak menimbulkan suara keras. Namun gelombang api 3 warna yang tiba-tiba melonjak seperti tsunami setinggi 100.000 kaki di lautan, itu naik dengan cara yang mengejutkan. Seluruh langit langsung berubah menjadi dunia api dengan suhu yang cepat naik. Beberapa tempat di pegunungan angin petir yang jauh sudah mulai terbakar karena suhu yang sangat tinggi. Gelombang api yang datang dari segala arah tampaknya telah menutupi langit pada saat ini. Awan tebal dan gelap di atas gunung petir menguap pada saat ini. Gunung petir berubah menjadi kekacauan total begitu lotus api 3 warna meledak. Tak terhitung jumlahnya orang di gunung petir yang basah kuyup oleh keringat.
Bahkan Doki tidak dapat sepenuhnya mengisolasi suhu seperti ini. Semua orang tercengang saat mereka menatap lautan api 3 warna yang tak berujung di langit. Dalam sekejap hati mereka bergetar. Jika lautan api ini bergeser sedikit lebih rendah, kemungkinan gunung petir ini akan dihancurkan sepenuhnya olehnya. Pada saat ini ekspresi 4 besar Daozun di kursi VIP mengalami berbagai perubahan. Mereka tidak pernah mengharapkan Xiaoyan untuk melepaskan menggunakan teknik Dao yang menakutkan. Kekuatan destruktif seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli bintang 6 kesulitan untuk mencapainya. Sekarang bagaimanapun itu telah muncul di tangan Daozong bintang 1. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat mengatakan bahwa Xiaoyan telah sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menggunakan serangan itu. Jadi dia tidak mengandalkan kekuatan eksternal apapun. Namun justru alasan inilah yang menyebabkan hati mereka semakin bergetar. Fei Tian juga tercengang saat dia berdiri di samping Lei Zongze. Wajahnya tampak sangat lucu dengan latar belakang api surgawi 3 warna. Wajahnya tampak lucu dengan latar belakang api surgawi 3 warna di langit. Menghadapi letusan teratai api 3 warna ini, bahkan dia benar-benar merasakan semacam aura berbahaya yang meresap ke dalam tulangnya. Jika dia menghadapi serangan lotus api ini, dia mungkin bisa bertahan dengan mengandalkan kekuatan. Namun harga yang harus dia bayar pasti akan sangat mahal. Sial, orang ini benar-benar berbahaya, ucap Fei Tian. Pada saat ini dia menghirup udara dalam-dalam. Ekspresinya juga berangsur-angsur berubah serius. Banyak tatapan menatap lautan api di langit dengan ekspresi tercengang. Lonceng besar berdiri kokoh di tengah lautan api. Namun cahaya hitam pekat di permukaannya juga telah membentuk banyak riak energi karena dikelilingi oleh gelombang api 3 warna. Pada saat ini Lei Zongze tanpa sadar menghela nafas ketika dia melihat bahwa bel hitam pekat yang sangat besar tidak mengalami banyak perubahan setelah dihantam oleh gelombang api 3 warna. Selama Feng Qing'er bisa menahan serangan ini, pertandingan ini pasti akan berakhir dengan kemenangannya. Namun tiba-tiba terdengar suara retakan. Tepat saat Lei Zongze menghela nafas lega, suara lembut dan jernih tiba-tiba menerobos langit yang sunyi. Suara ini mungkin samar, tetapi itu tidak luput dari telinga Lei Zongze. Segera dia mengecangkan tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya terkunci pada bel besar berwarna hitam gelap dan bisa melihat banyak retakan kecil perlahan menyebar di atasnya. Pada saat ini wajah mereka langsung berubah. Dari kelihatannya teknik bel setan Phoenix Feng Qing'er tidak dapat memblokir serangan dari lotus api yang menakutkan. Ekspresi Lei Zongze berubah suram saat tinjunya perlahan terkepal. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga sejak awal. Dia jelas tahu tentang kekuatan Feng Qing'er. Namun terlepas dari semua itu, dia jelas tahu tentang kekuatan Feng Qing'er. Pada saat ini senyuman muncul di wajah Feng Zongze. Penampilan Xiaoyan sejak awal sangat memuaskan. Awalnya dia mengira itu baik-baik saja selama Xiaoyan tidak kalah telak dari Feng Qing'er. Dia tidak pernah berpikir Xiaoyan akan mampu mengalahkan pihak lain. Meskipun dia tahu bahwa Xiaoyan memiliki beberapa poin luar biasa agar Yalo menerimanya sebagai murid, dia juga sadar bahwa Feng Qing'er bukan orang yang biasa. Menjadi seseorang dari suku surga setan Phoenix, kekuatan bertarungnya jauh melebihi mereka yang berada di level yang sama dengannya. Jian Zunze dan Huang Quan Zunze di samping juga sangat terkejut. Jelas Xiaoyan melebihi harapan mereka dengan memecahkan bel iblis Phoenix. Terlepas dari seberapa berbakatnya seseorang akan mencapai ini pada usia seperti itu, seseorang akan membutuhkan seorang guru yang memiliki kemampuan hebat yang sama. Selain itu, tidak banyak orang tua yang bisa mengajar murid seperti itu bahkan di dataran tengah. Namun tampaknya tidak ada dari mereka yang memiliki murid bernama Xiaoyan. Aku ingin tahu apa latar belakang orang ini. Dia sebenarnya tahu teknik Dao yang begitu kuat. Terlebih lagi bakat seperti itu juga cukup menakutkan, ucap Jian Zunze. Di tepi arena, Muking Luan, Tang Yin, dan Wang Chen yang wajahnya pucat agak terkejut ketika mereka menyaksikan lautan api yang tak berujung di langit.
terutama Wang Chen. Dia pada dasarnya merasakan anggota tubuhnya mati rasa. Jika Xiaoyan telah menggunakan teknik Dao yang menakutkan saat bertukar pukulan dengannya sebelumnya, kemungkinan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Bahkan lonceng setan Phoenix Feng King-er tidak dapat memblokir lotus api itu. Xiaoyan ini benar-benar terlalu menakutkan, ucap Tang Yin. Wu Qingluan di sampingnya juga mengangguk tanpa mengucapkan apa-apa. Meskipun mereka telah mendengar nama Xiaoyan karena konfliknya dengan pavilion petir angin, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Mungkin karena mereka adalah anggota generasi muda yang paling menonjol dalam 4 pavilion. Namun pertempuran besar hari ini telah menyebabkan mereka semua menyerah. Kekuatan seperti itu memang bukan sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Wang Chen menggertakkan giginya ketika dia mendengar desahan dari kata-kata keduanya. Meskipun dia tidak mau menerimanya, keengganan itu hanya bisa ditekan di dalam hatinya di depan lautan api yang merembes ke langit. Pada saat ini lonceng hitam pekat yang sangat besar berdiri di lautan api 3 warna yang menembus langit. Setiap kali gelombang api melonjak, itu akan menyebabkan cahaya gelap di permukaan lonceng besar itu bergetar. Garis retakan kecil di atasnya juga akan lebih cepat. Pemenang pertempuran ini akan ditentukan pada saat ini. Xiaoyan melayang di udara tepat di bawah lautan api. Pada saat itu wajahnya sedikit pucat. Meskipun kekuatan Dao seperti teratai api 3 warna sangat mengerikan, kelelahan saat menggunakannya juga menakutkan. Xiaoyan dengan cepat melemparkan beberapa pil obat pemulihan Daoqi ke dalam mulutnya. Dia menyipitkan matanya saat dia melihat bel besar dengan jumlah garis retak yang semakin banyak. Pada saat ini tekanan api 3 warna sekali lagi melepaskan gelombang yang sangat besar. Tabrakan kali ini seperti batu gunung yang hancur. Mereka melihat bel besar terguncang sebelum bel besar itu dengan keras pecah melesat ke segala arah dengan kecepatan yang mengejutkan. Setiap fragmen mengandung sejumlah energi yang menakutkan. Pada saat ini mata hitam Xiaoyan menatap tajam ke lokasi di mana bel besar itu meledak. Segera sosok Feng King-er keluar setelah bel itu meledak berkeping-keping. Rasa dingin melonjak di mata Xiaoyan saat sosok ini muncul. Dan menyusul sosok itu dengan api hijau giok yang keluar dari tinjunya. Ketika Xiaoyan muncul di belakang sosok itu, kain berwarna-warni yang berisi angin kencang tiba-tiba melesat di tengah dahi Xiaoyan. Dia meraih kain berwarna-warni dan menariknya dengan keras. Begitu wanita itu terseret ke jangkauannya, Xiaoyan segera memberinya pukulan keras dan terjatuh ke tanah dengan kasar. Banyak seruan terdengar dari sekitar stadion setelah mereka melihat Feng King-er yang terluka di tanah. Saat ini Xiaoyan bergerak turun di depan banyak mata yang terkejut. Setelah itu dia mendarat di samping Feng King-er. Satu kaki Xiaoyan dengan kejam diangkat hanya untuk menginjak kepalanya dengan keras. Dia tidak memberi kesempatan apapun untuknya. Namun percikan darah segar tidak terjadi ketika kakinya menginjak kepala Feng King-er. Kepalanya pecah seperti balon, sementara tubuhnya tiba-tiba menghilang. Banyak orang yang hadir bingung ketika mereka menyaksikan adegan ini. Wajah Xiaoyan tidak menunjukkan kejutan sedikitpun ketika dia melihat darah segar tidak muncul dari bawah kakinya. Dalam sekejap dia muncul di lokasi tertentu di udara. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin saat tinjunya dengan keras menghantam ruang kosong di depannya. Tepat ketika pukulan itu hendak menyerang udara kosong, sosok berwarna-warni muncul dengan cara yang aneh. Dalam kepanikannya dia melambaikan tangannya dan itu bertabrakan dengan tinju dari Xiaoyan. Siapa yang ingin kau tipu dengan tubuh ilusi 3000 petir tingkat awal milikmu? Ucap Xiaoyan sambil tersenyum dingin. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, Feng King-er mengatupkan gigi peraknya. Matanya yang cantik dengan marah menatap Xiaoyan yang tersenyum. Hari ini adalah pertama kalinya dia dikalahkan dengan cara yang begitu memalukan selama bertahun-tahun. Penghinaan naik di dalam hatinya. Sesaat kemudian, sebuah kemarahan melintas di mata cantik Feng King-er. Dia menggerakkan Daoqi yang tersisa di dalam tubuhnya. Namun sebelum dia bisa melepaskan serangan, raungan gemuruh tiba-tiba bergema.
Segera sosok Xiaoyan muncul dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata meraih leher Feng Qing'er di depan tatapan semua orang. "Kau sudah kalah," ucap Xiaoyan. Seluruh gunung petir menjadi sunyi pada saat ini. Hasil akhir ini telah melebihi harapan kebanyakan orang. Reputasi dan kekuatan Feng Qing'er adalah sesuatu yang semua orang sadari. Namun wanita berbakat dari paviliun petir angin ini dikalahkan di tangan pemuda bernama Xiaoyan. Melihat pertempuran ini, Fei Tian dan yang lainnya saling memandang. Meskipun wajah mereka jelek, mereka tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan telah menyebabkan mereka menarik perkiraan yang mereka buat padanya di masa lalu. Dibandingkan dengan wajah suram Lei Zongze, wajah Feng Zongze penuh dengan senyuman. Mata orang tua yang keras kepala itu masih setajam biasanya. Aku bertanya-tanya di mana dia mendapatkan murid yang luar biasa seperti itu, ucap Feng Zongze. Di mana mata semua orang terfokus. Tubuh cantik Feng Qing'er menjadi lebih kaku karena tangan Xiaoyan sampai saat ini tidak melepaskan leher Feng Qing'er. Feng Qing'er mengatupkan giginya erat-erat saat matanya yang cantik menatap Xiaoyan dengan marah. Api hitam yang aneh perlahan merembes keluar dari tubuhnya. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan ketika melihat Feng Qing'er masih keras kepala. Pada saat ini Valen Heart Flame tiba-tiba melonjak keluar dari tangannya saat dia berteriak dengan suara yang rendah. "Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu?" ucap Xiaoyan. Wajah Xiaoyan berubah dingin dan acuh tak acuh setelah menekan api hitam di tubuh Feng Qing'er. Namun ekspresinya berubah saat cincin penyimpanan di jarinya tiba-tiba bergetar. Ketika botol giok muncul dengan sendirinya, darah hijau merah di dalam botol giok memancarkan energi yang agung. Dengan lambaian tangannya nyala api segera melilit botol giok. Setelah itu dia segera menyimpannya di cincin penyimpanannya dengan cepat. Reaksi Xiaoyan sangat cepat. Banyak orang yang bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Bahkan Lei Zongze dan yang lainnya di kursi VIP hanya merasakan riak energi yang kuat muncul sebelum menghilang dengan cepat. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat gelap dan serius setelah mengembalikan botol giok ke dalam cincin penyimpanannya. Dia dengan cepat mundur 2 langkah setelah menemukan bahwa darah hijau merah merasakan dorongan yang tidak terkendali selama itu di samping wanita ini. Itu mungkin karena mereka berdua adalah surga setan Phoenix. Hati Xiaoyan semakin tenggelam saat melihat pemandangan ini. Samar-samar dia merasakan ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, mata cantik Feng Qing'er menatap tajam ke cincin penyimpanan Xiaoyan. Reaksi Xiaoyan tadi terlalu cepat. Oleh karena itu dia bahkan tidak melihat benda apa itu. Meskipun dia tidak melihatnya dengan jelas, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa darah di dalam tubuhnya mulai mendidih ketika benda itu muncul. "Perasaan seperti ini," ucap curiga Feng Qing'er. Pada saat ini Feng Qing'er perlahan mengangkat matanya dan menatap Xiaoyan. Sesaat kemudian dia barulah berbicara dengan jelas ke arah Xiaoyan. "Darah esensi Phoenix kuno," ucap Feng Qing'er. Hati Xiaoyan melonjak saat mendengar ini. Namun wajahnya tidak menunjukkan perubahan apapun. Nada suaranya tenang ketika dia bertanya, "Apa maksudmu?" ucap Xiaoyan. "Serahkan benda itu. Kau benar-benar sangat berani. Kau berani menyentuh sesuatu yang dimiliki oleh suku surga setan Phoenixku," ucap Feng Qing'er. Pada saat ini Lei Zongze dan yang lainnya di kursi VIP juga menjadi bingung karena ini. Mereka berdiri dari kursi mereka melangkah maju dan muncul di arena. Setelah melirik mereka berdua, Lei Zongze bertanya, "Qing'er, ada apa?" ucap Lei Zongze. Pada saat yang sama Feng Zongze juga muncul di samping Xiaoyan ketika Lei Zongze juga muncul. Menang dan kalah adalah hal biasa dalam sebuah kompetisi. Meskipun kau adalah anggota surga setan Phoenix, jangan berpikir bahwa surga setan Phoenix dapat berkeliaran di dataran tengah ini tanpa rasa takut, ucap Feng Zongze. "Feng Zongze, ini bukan sesuatu yang dibuat secara acak oleh Qing'er. Item yang aku rasakan sebelumnya jelas adalah darah esensi Phoenix kuno sukuku. Dengan statusmu, kau harusnya menyadari aturan suku surga setan Phoenixku.
Mayat anggota suku manapun tidak boleh mendarat di tangan orang luar. Tindakan ini telah melanggar tabu besar sukuku. Jika masalah ini menyebar ke sukuku, pasukan penegak suku akan mengambil tindakan, ucap Feng Qing'er. Pada saat ini senyum di wajah Feng Zhongze sedikit berkurang. Lei Zhongze dan yang lainnya tidak berbicara saat ini. Hal ini melibatkan suku surga setan Phoenix. Oleh karena itu yang terbaik adalah membiarkan Feng Zhongze sakit kepala karenanya. Selain itu mereka senang melihat apapun yang bisa mengurangi kekuatan pavilion bintang jatuh. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Ini hanyalah pertandingan. Menang dan kalah adalah masalah kecil. Nona Feng Qing'er, kau tidak perlu menuduhku melakukan pelanggaran serius seperti itu, ucap Xiaoyan. Apakah kau mengira bahwa aku tidak tahu? Ucap Feng Qing'er. Hanya setelah kekalahanmu dan sekarang ingin menemukan sebuah tuduhan, ucap Xiaoyan. Apakah kau berani mengizinkanku untuk mencari cincin penyimpananmu? Ucap Feng Qing'er. Meskipun pavilion bintang jatuh tidak dapat dibandingkan dengan suku surga setan Phoenix, itu bukanlah sesuatu yang dapat diganggu oleh orang lain sesuai keinginan mereka. Diri terhormat ini juga telah bertemu dengan beberapa orang tua di suku surga setan Phoenix. Kau ingin mencari cincin penyimpanan orang lain hanya dengan kata-katamu saja. Tidak ada yang bisa melakukan itu dengan begitu mudah, ucap Feng Zhongze. Tidak apa-apa jika kau tidak mengizinkan Qing'er untuk mencari cincin penyimpanannya. Namun aku harus menggunakan semacam keterampilan pencarian sesuai dengan aturan klanku. Jika masih tidak membuahkan hasil, aku bisa meminta maaf atas tindakanku, ucap Feng Qing'er. Pada saat ini Feng Zhongze tampak terkejut saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sedikit di dalam hatinya saat dia menoleh ke Xiaoyan. Dia juga mengetahui beberapa aturan dari suku surga setan Phoenix. Permintaan Feng Qing'er memang masuk akal. Namun dia sedikit khawatir bahwa Xiaoyan memiliki darah esensi Phoenix kuno apapun bersamanya seperti yang diklaim oleh Feng Qing'er. Pada saat itu akan dikhawatirkan jika itu benar-benar ditemukan oleh suku surga setan Phoenix. Keterampilan pencarian ini hanya akan bereaksi terhadap darah esensi Phoenix kuno. Apa yang perlu dikhawatirkan? Selama ini tidak benar, aku secara pribadi akan meminta maaf padamu, ucap Feng Qing'er kepada Xiaoyan. Baiklah, aku akan mengizinkanmu menggunakan keterampilan pencarianmu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk dan setuju menyebabkan semua orang termasuk Feng Qing'er tertegun sejenak. Hal ini bukan permainan anak-anak. Jika benda itu benar-benar ditemukan, kemungkinan besar Xiaoyan akan muncul di daftar hitam suku surga setan Phoenix. Ekspresi khawatir muncul di wajah Feng Zhongze. Dia menatap Xiaoyan saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Xiaoyan, apakah tidak apa-apa? Ucap Feng Zhongze. Hahaha, Feng tua, tolong santai. Aku melihat ini hanyalah trik kecil dengan menuduh seseorang setelah mereka kalah. Ini bukan sesuatu yang mengejutkan, ucap Xiaoyan. Pada saat ini Feng Zhongze merasa jauh lebih tenang setelah mendengar kata-katanya. Karena Xiaoyan berani berbicara dengan cara ini, kemungkinan dia memiliki kepercayaan dirinya. Feng Qing'er di sampingnya sangat marah dengan kata-kata Xiaoyan. Wajahnya yang cantik menampilkan senyum dingin saat dia berkata, jika aku menemukannya nanti, aku pasti akan membiarkanmu menderita konsekuensinya, ucap Feng Qing'er. Jika kau gagal menemukan apapun, kau mungkin harus meminta maaf kepadaku di depan umum, ucap Xiaoyan. Pada saat ini wajah Feng Qing'er sangat dingin dan jarinya meraih tetesan darah untuk membentuk segel misterius. Dengan lemparan tangannya, segel berhenti di atas kepala Xiaoyan. Kilauan berwarna merah melingkar terpancar darinya saat perlahan melilit tubuh Xiaoyan. Xiaoyan jelas merasakan energi yang tidak biasa ketika tubuhnya ditutupi oleh penghalang cahaya berwarna merah. Itu perlahan memindai tubuhnya. Wajah Xiaoyan benar-benar tanpa ekspresi melalui ini. Namun dia tertawa dingin di dalam hatinya. Agar dia cukup berani untuk mengizinkan Feng Qing'er mencarinya di depan umum,
Wajar saja jika dia yakin bahwa dia bisa menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno. Cahaya berwarna merah menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Dia secara khusus memindai cincin di tangannya beberapa kali. Tetapi bahkan tidak ada tanda-tanda fenomena yang tidak biasa muncul. Hal ini menyebabkan wajah Feng Qing'er tampak lebih jelek. Feng Zhongze di sampingnya menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat ekspresi Feng Qing'er. Pencarian berlanjut selama beberapa waktu sebelum cahaya merah itu akhirnya mulai menghilang. Segala itu juga telah berubah menjadi sinar cahaya merah yang diserap ke dalam tubuh Feng Qing'er. "Nona Feng, bagaimana?" ucap Xiaoyan. "Bajingan, di mana kau menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno?" ucap Feng Qing'er. Ekspresi Feng Zhongze langsung merah saat melihat ini. Dia berkata dengan suara yang dingin, "Feng Qing'er, jangan berpikir bahwa diri yang mulia ini tidak dapat melakukan apapun padamu hanya karena kau adalah anggota dari suku surga setan Phoenix. Jika kau terus membuat masalah, jangan salahkan diri yang mulia ini karena tidak memberikan wajah apapun kepada suku surga setan Phoenix," ucap Feng Zhongze. "Qing'er, masalah hari ini mungkin hanya kesalahpahaman," ucap Lei Zhongze. "Tapi guru," ucap Feng Qing'er. Pada saat ini Feng Qing'er terlihat menjadi cemas. Dia akan membalas ketika dia melihat Lei Zhongze merajut alisnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menelan kata-katanya. Pada akhirnya dia adalah murid Lei Zhongze. Dia tidak punya pilihan lain selain menuruti kata-katanya. Selain itu, dia tahu bahwa Feng Zhongze melindungi Xiaoyan. Masalah hari ini sepertinya tidak ada harapan. Jika dia bisa menemukan darah esensi Phoenix kuno di tubuh Xiaoyan, kemungkinan dia akan bisa mengatakan sesuatu. Pada akhirnya yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Xiaoyan dengan kejam saat dia dengan dingin berkata, "Aku tidak akan begitu saja mengabaikan masalah ini," ucap Feng Qing'er. Nona Feng, sepertinya kau melupakan sesuatu. Sebagai murid utama Paviliun Petir Angin, aku pikir kau akan membenci orang-orang yang mengingkari kata-kata mereka, bukan?" ucap Xiaoyan. Wajah Feng Qing'er langsung berubah menjadi hijau ketika dia mendengar ini. Tangannya terkepal mengeluarkan suara serak saat melakukannya. "Maaf," ucap Feng Qing'er. Setelah mendengar kata maaf Feng Qing'er, Xiaoyan menyeringai. Dia terlalu malas untuk terus terjerat dengan wanita ini. Dia mundur selangkah dan mundur ke belakang Feng Zhongze. Pada saat yang sama, Feng Zhongze menghela nafas lega setelah melihat masalah ini berakhir. Dia tersenyum pada Lei Zhongze dan berkata, "Hasil pertandingan sudah diketahui. Menurut kesepakatan kita sebelumnya, dendam antara Xiaoyan dan Paviliun Petir Angin akan dihapuskan," ucap Feng Zhongze. Sudut mulut Lei Zhongze berkerut sedikit. Meskipun hatinya dipenuhi amarah, dia secara alami tidak akan menelan kata-katanya sendiri di depan umum mengingat statusnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya dengan kaku. Sebuah cahaya kilat berkedip melalui matanya saat dia menatap Xiaoyan dengan seksama. Dia berkata, "Karena Feng Zhongze, aku tidak akan membawamu untuk masalah antara kau dan Paviliun Petir Angin. Namun aku harap kau tahu apa yang baik untuk dirimu di masa depan. Jika gerakan 3000 petir dibocorkan olehmu, diri yang mulia ini secara pribadi akan membunuhmu," ucap Lei Zhongze. Xiaoyan hanya tersenyum menghadapi kata-kata Lei Zhongze yang mengandung ancaman tersembunyi. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Lei Zhongze, yakinlah, aku tidak akan membocorkannya," ucap Xiaoyan. Feng Zhongze di sampingnya melirik wajah lelaki Lei Zhongze. Dia menyeringai ketika wajahnya melihat ke sekeliling dan matanya melihat ke sekelilingnya dan tertawa. Masalah Xiaoyan hanya terselesaikan karena kehadiran Feng Zhongze. Terlepas dari seberapa tidak rela hati mereka, paling tidak mereka perlu memberikan Feng Zhongze wajah. Dalam hal ini Feng Zhongze secara alami akan membalas budi mereka sedikit saat dia mengumumkan, "Lei Zhongze, kau benar-benar murah hati. Namun aku rasa Grand Meeting 4 Paviliun akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan hari ini. Karena dalam hal kekuatan, Paviliun Petir Angin memang jauh lebih kuat.
Nampaknya tempat pemimpin musim ini masih dipertahankan di tangan pavilion petir angin. Ucap Feng Zhongze. Ekspresi Lei Zhongze menjadi sedikit lebih hangat ketika dia mendengar kata-kata Feng Zhongze. Jian Zhongze dan Huang Quanzunze hanya bisa menganggukkan kepala mereka setelah beberapa saat ragu-ragu. Tang Yin jelas bukan tandingan Feng Qing'er. Wang Chen di sisi lain sudah dilumpuhkan oleh Xiaoyan sejak awal. Bagaimana dia bisa bertarung dengan yang lainnya? Karena Grand Meeting sudah selesai, aku yang lama tidak akan tinggal lebih lama lagi. Aku akan datang dan mengunjungi jika aku punya waktu di masa depan. Ucap Feng Zhongze. Wajah Feng Zhongze memberi isyarat dengan tangannya. Tubuhnya bergerak dan dia melompat ke elang yang sangat besar. Muking Luan juga mengikuti dari belakang. Setelah itu Xiaoyan berteriak pada Lin Yan untuk mengikutinya. Dan barulah dia melompat ke elang besar. Pada saat ini Feng Zhongze meletakkan kedua tangannya di belakang. Setelah melihat bahwa beberapa dari mereka telah melompat ke elang besar itu. Dengan beberapa kilatan, itu benar-benar menghilang dari fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Jian Zhongze dan Huang Quanzunze mengucapkan selamat tinggal pada Lei Zhongze setelah menyaksikan elang raksasa itu menghilang. Akhirnya mereka meraih murid-murid mereka dan dengan cepat meninggalkan Gunung Petir. Setelah Jian Zhongze pergi, hanya orang-orang dari pavilion petir angin yang tertinggal. Hanya pada saat ini ekspresi Lei Zhongze benar-benar menjadi suram. Matanya beralih ke Feng Qing'er saat dia bertanya. Qing'er, apakah kau benar-benar merasakan darah esensi Phoenix kuno sebelumnya? Ucap Lei Zhongze. Guru, aku pasti benar. Namun aku tidak tahu mengapa aku tidak dapat menemukannya. Ucap Feng Qing'er. Qing'er, kau harus kembali dan melaporkan masalah ini ke suku surga setan Phoenix. Pada saat itu para ahli dari klanmu pasti akan turun tangan dan menangkap Xiaoyan. Jika orang-orang dari pavilion bintang jatuh menghentikan mereka, seharusnya tidak sulit bagi suku surga setan Phoenix untuk menghabisi mereka mengingat kekuatannya. Ucap Feng Zhongze. Saat ini Feng Qing'er ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Akhirnya dia mengatupkan giginya dan mengangguk. Ekspresi dingin muncul di wajah Lei Zhongze. Gumaman lembutnya dipenuhi dengan niat membunuh. Karena kau sendiri yang menolak untuk melumpuhkan gerakan 3000 petir. Aku akan menyebabkan kau tidak dapat menggunakan keterampilan dao lainnya di masa depan. Ucap dalam hati Lei Zhongze. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.